قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Antum tahu kisah tukang jagal yang telah membunuh 99 jiwa? Pernah dengar ya? Pernah. 99 orang sudah dijagalnya, dibunuhnya. Ada di sini yang sudah bunuh 99 orang. Kalau ada gimana? Oh, itu pantasnya dihukum mati kan begitu ya? Oh, pokoknya udah buruk kali lah itu. 99 orang. Ini pembunuh berdarah es. Sadis. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi ya seburuk-buruknya manusia, dia tahu bahwa apa yang dilakukannya itu buruk. Maka dia pun mau bertaubat. Muncul keinginan di dalam hatinya untuk bertaubat. Maka dia cari orang yang bisa membimbingnya untuk bertaubat. Ketemu, kata orang-orang, itu di sana ada orang soleh. Kelihatannya dia baik secara visual ya. Ahli ibadah. Ahli ibadah. Datangilah orang itu, mungkin dia bisa membimbingmu kepada taubat. Maka dia datangilah ahli ibadah ini, rahib. Rahib di situ artinya ahli ibadah. Dia datangi ahli ibadah ini, dia tanya, apakah aku bisa taubat? Ahli ibadah itu bertanya, apa dosa yang kamu lakukan? Dia jujur aja, namanya juga mau taubat. Aku sudah bunuh 99 orang. Maka terkejutlah ahli ibadah ini. Karena jahilnya dia, jadi belum tentu orang yang ahli ibadah itu punya ilmu. Dia enggak punya ilmu ini, jahil, tapi rajin ibadah. Ini musibah kejahilan namanya. Maka dengan kejahilannya dia pun berkata, dia pun memberikan jawaban, wah parah kamu, enggak ada taubat bagimu. Bayangkan ini orang mau taubat, dikatakan tidak ada taubat bagimu. Dan dosanya bukan sembarang dosa, bunuh orang kayak bunuh nyamuk. Dihalangi dari taubat, apa yang terjadi? Dia pun kalap, panik, maka dia bunuh ini ahli ibadah ini, genaplah 100. Nah itulah musibah jahil itu, silap-silap nyawa melayang, gara-gara memberikan jawaban yang salah. Dia menjawab dengan kejahilan, salah jawab dia. Dia enggak tahu, dia jahil tentang Allah yang punya nama Al-Ghafur, Al-Ghaffar, At-Tawwab, Al-Afu. Dia enggak tahu itu. Dia enggak tahu luasnya rahmat Allah. Dia menghalangi orang ini dari taubat. Maka akibatnya nyawanya melayang. Maka genaplah orang yang dibunuhnya 100 jiwa. 100. Tambah 1 itu. Tapi memang dasarnya dia ingin taubat ini. Dia terus cari orang yang bisa membimbingnya. Maka orang-orang pun mengatakan, wah di sana ada seorang alim, ahli ilmu. Datangilah orang itu, mungkin dia bisa membimbingmu kepada taubat. Maka dia datangi ahli ilmu itu dan dia berkata, adakah taubat bagiku? Aku telah membunuh 100 jiwa. Apa jawaban ahli ilmu ini?
Nah, karena dia punya ilmu, dia tahu tentang Allah. Dia tahu salah satu nama dan sifat Allah adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Penerima Taubat, Maha Pemaaf. Rahmat dan kasih sayangnya mendahului kemarahannya. Maka dia pun menjawab, ahli ilmu ini pun menjawab, siapa yang mampu menghalangimu dari taubat? Tidak ada, taubatlah. Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Maka gembiralah si tukang jagal ini. Dia pun bertaubat. Sekarang berubah jadi mantan tukang jagal. Jadi itu sifat ilmu, selamat dan menyelamatkan. Kalau ahli ilmu ini salah jawab, maka dia akan jadi korban ke-101. Ya, iya. Salah jawab saja, udah hilang nyawanya. Karena di hadapannya seorang tukang jagal. Karena dia menjawab dengan ilmu, dia selamat dan menyelamatkan orang lain. Si ahli ibadah itu karena kejahilannya, dia binasa dan membinasakan orang lain. Dia kehilangan nyawa, si tukang jagal ini melakukan dosa yang sama untuk ke-100 kalinya. Gara-gara kejahilan itu. Itu musibah kejahilan namanya. Berkah ilmu menyelamatkan dia dan menyelamatkan orang lain, menyelamatkan pemiliknya dan menyelamatkan orang lain. Dia selamat dan tukang jagal itu pun selamat. Maka Nabi mengatakan fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sairil kawakib. Keutamaan ahli ilmu daripada ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan bintang-bintang yang ada. Kalau sudah muncul bulan purnama, bintang-bintang enggak kelihatan cahayanya. Betul kan? Nah, keberuntungan si tukang jagal yang sekarang sudah jadi mantan ini tidak berhenti di situ saja. Berlanjut. Ini berkah bertemu dengan ahli ilmu ya. Yang bisa membimbing kita kepada ilmu yang benar, ilmu yang sahih. Ini keberkahannya. Si alim ini menyampaikan sebuah ilmu yang penting kepada mantan tukang jagal ini. Mantan sekarang sudah. Dia memberikan sebuah ilmu, satu ilmu, enggak banyak-banyak. Tapi itu penting. Satu ilmu, tapi itu penting bagi si tukang jagal ini yang sekarang sudah bertaubat dari dosa membunuh. Apa kata ahli ilmu ini kepada si mantan tukang jagal itu? Apa katanya? Kamu jangan bunuh orang lagi ya. Enggak. Karena kalau itu si tukang jagal pun sudah tahu. Nggak perlu dikasih tahu lagi karena dia memang sudah bertaubat. Maka bukan itu yang dikatakan oleh ahli ilmu ini kepada si mantan tukang jagal, bukan. Tapi apa? Suatu perkara yang sangat penting, satu perkara yang menunjukkan kesungguhan taubatnya, yaitu apa? Meninggalkan sebab-sebab dosa. Apa kata si ahli ilmu ini? Kamu itu tinggal di lingkungan yang buruk. Tinggalkanlah lingkungan itu, pergilah ke negeri lain. Di sana ada orang-orang menyembah Allah, sembahlah Allah bersama mereka. Artinya apa? Sebab si tukang jagal ini jatuh dalam dosa yang besar tadi, membunuh sampai 100 jiwa adalah faktor lingkungan dan pergaulan. Maka untuk menunjukkan bukti kesungguhan taubatnya, dia harus tinggalkan itu. Ya, sungguh enggak dia bertaubat? Dia harus meninggalkan negeri itu. Karena negeri itu negeri yang menjadi sebab
dia jatuh dalam perbuatan dosa tersebut. Satu ilmu saja. Tapi ilmu ini ilmu penting dan menyelamatkan si tukang jagal ini. Ya? Apa yang dilakukan oleh si mantan tukang jagal ini? Dia langsung GPL, nggak pakai lama. GPN, nggak pakai nanti. Untuk amal soleh jangan GPL, GPN. Nggak pakai lama, nggak pakai nanti. Dia langsung melakukan, mengamalkan satu ilmu yang dia dapatkan dari ahli ilmu tersebut. Dia amalkan. Dia dapat satu ilmu itu, dia amalkan. Dia pun meninggalkan lingkungan dan pergaulannya itu. Nggak takut dia. Kadang-kadang ada sebagian orang mau tobat tapi masih berat meninggalkan lingkungan dan pergaulannya. Akhirnya jatuh lagi dalam dosa yang sama. Ini kan namanya seperti taubat sambel itu. Maka si tukang jagal ini sungguh-sungguh taubatnya, dia tinggalkan itu. Dia pun berangkat ke negeri yang dikatakan oleh alim tadi. Qadarullah, ajal nggak ada yang tahu kapan datang ya. Zahirnya si tukang jagal ini bukanlah orang yang tua renta sudah gemeteran gitu, enggak. Buktinya apa? Kemarin masih bisa bunuh satu orang lagi. Gak mungkin sudah gemeteran gini bisa bunuh orang. Zahirnya apa? Dia masih muda, masih kuat. Tapi ajal siapa yang tahu? Bukan jaminan kalau masih muda nggak mati. Di tengah jalan tiba ajalnya. Apa? Tiba ajalnya. Mati dia di tengah jalan. Belum sampai ke negeri yang ditujunya. Tapi sudah keluar dari negeri yang didiaminya. Ini kejadian satu-satunya ini. Ya, rombongan malaikat yang akan membawa ruhnya itu ada dua yang turun. Malaikat azab dan malaikat rahmah. Malaikat yang putih dan malaikat yang hitam berebut-rebut untuk membawa ruh si tukang jagal ini. Apa kata malaikat azab, malaikat yang hitam legam? Orang ini sudah melakukan dosa yang besar, udah 100 orang dijagalnya. Apa kata malaikat rahmah, malaikat yang putih? Orang ini sudah bertaubat kepada Allah. Buktinya dia pergi meninggalkan negerinya. Maka Allah mengirim malaikat yang lain untuk menengahi. Ya, diutuslah malaikat lain untuk menengahi dua malaikat ini. Apa kata malaikat itu? Ukur saja mana yang lebih dekat, ke negeri yang hendak ditujunya atau negeri yang ditinggalkannya. Ternyata dia lebih dekat ke negeri yang hendak ditujunya. Dalam riwayat lain dikatakan cuma sejengkal. Lebih dekat ke negeri yang hendak ditujunya. Maka ruh mantan tukang jagal ini pun dibawa oleh malaikat rahmah. Artinya dia mendapatkan husnul khotimah. Ruh tukang jagal yang telah membunuh 100 jiwa. Ini orang yang beruntung kali ini. Keberuntungan di akhir hidupnya. Last minute dalam kehidupannya. Keberuntungannya itu karena bertemu dengan seorang alim ahli ilmu. Yang memberikannya ilmu. Satu-satunya ilmu. Langsung diamalkan selamat. Luar biasa. Tapi dia betul-betul taubatnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Bayangkan kalau dia telat sesaat saja, itu sudah jadi bagian malaikat azab itu. Atau dia mati di negeri yang didiaminya, udah pasti akan dibawa oleh malaikat azab itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, itulah dia berkah dari ilmu. Ya, dari situ para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, mudah-mudahan kita dapat mengisi sisa waktu yang masih Allah berikan kepada kita untuk sungguh-sungguh
mendalami agama, menunjukkan, membuktikan kepada Allah bahwa kita adalah orang yang benar taubatnya, sungguh-sungguh taubatnya, taubatan nasuha. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.